Halo Mancing Mania, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, karena saat ini sedang terjadi pancaroba. Jadi jaga kondisi agar tubuh jangan sampai drop dan sakit. Lihat saat ini kami sedang bersiap melakukan perjalanan jauh di Papua. Dalam hal memancing, salah satu kunci dari keberhasilan adalah persiapan yang matang. Jadi saya sekarang dari Papua, tepatnya di Timika. Rencananya kita dari Timika kita mau berangkat. Dari Timika kita keluar Pomako, kita ke arah barat. Perjalanan kita sekitar 4 jam lah. 4 jam kita mau ke satu tempat. Target kita sekarang nih Black Bass sama Baramundi. Mudah-mudahan cuaca bersahabat, clear. Perjalanan kita semua mulus. Doakan. Sengaja stok pembekalan kami lebihkan untuk keperluan memancing selama 3 hari di wilayah Nama, Repa, dan Ararau. Bukan hanya untuk kebutuhan makan para angler, tapi juga untuk keperluan izin adat di lokasi. Ya, izin adat di tanah Papua menjadi sebuah kewajiban jika ingin tujuan kita sukses dan berjalan aman. Meski menggunakan speedboat dengan kapasitas mesin cukup besar, tetap perlu waktu hingga 3 jam untuk bisa sampai ke spot tujuan. Spot kami kali ini menuju ke arah perbatasan Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Kaimana di Papua Barat sana. Segera setelah semua perbekalan dan peralatan tertata rapi, boat langsung menuju Mulut Muara. Berangkat, Mas Bro! Menurut para angler dari Timika, saat ini kondisi ikan freshwater sedang galak-galaknya. Maklum saja, saat ini merupakan waktu pancaroba. Di musim peralihan seperti inilah, ikan-ikan target kami seperti kakap putih dan black bass cukup agresif dalam berburu mangsa. Dan tentu saja target utama adalah mencari monster sungai di tanah suku Kamoro ini. Mantap! Sampai juga akhirnya di salah satu muara tujuan kami. Galingging pun membuka pembicaraan untuk meminta izin kepada tetua adat suku Kamoro yang menempati wilayah muara Ararau ini. Jadi bagaimana sekarang musim apa ini? Musim udang, Pak. Musim udang? Iya. Bagaimana sekarang udang melimpah kah? Melimpah memang. Semenjak kapan melimpah? Dari mulai kemarin ini baru hari yang ketiga yang dia kena. Oh enggak, maksudnya sekarang ini kan ada kebijakan pemerintah toh dari Menteri Perikanan Kelautan ini. Bagaimana sekarang kebijakannya kapal-kapal Kami ini? masyarakat terima kasih, Pak. Kenapa? Kapal-kapal yang sudah dia troll atau dia sudah melimpah ke wilayah pesisir pantai ini sudah lumayan. Yang dulu memang kami masyarakat menderita. Dulu menderita? Menderita. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah senang sedikit masyarakat bisa ambil sendiri bisa. Banyak sekarang? Sekarang banyak. Melimpah? Melimpah memang. Betul-betul memang kami rasa puas masyarakat. Apapun. Jadi menurut mereka tuh semenjak kapal-kapal troll, kapal ikan, kapal udang ditangkepin, ditenggelamkan semua sekarang ini melimpah nih daerah pesisir nih. Melimpah, udang, ikan melimpah, begitu kan? Betul, Pak. Iya betul, begitu Pak. Bagaimana cerita coba? Itu sudah sama dari kita banyak. Oh gitu. Memang dulu kapal masih troll itu kapal udang. Nah, Ikan ini di pesisir pantai Mimika ini seakan-akan itu macam kurang dulu. Sekarang begitu kapal udang semua pemerintah sudah ditarik ke tempat. Sekarang itu ikan udang semua naik. Wih, Masa di kali. oh gitu. Udang turun ke Udang pinggir. langsung main di kaki ombak dan masuk di kali. Oh ke pinggir, Ya ke kali. pinggir kaki ombak yang ada. Udang. Dulu tidak ada begini. Dulu tidak ada. Jadi sekarang tuh di pinggir ini masyarakat senang. Banyak udang, cuman mesti didukung lagi karena ini cold storage sama SS ini tidak ada di sini, susah nyarinya. Tapi udang melimpah. Ya, inilah salah satu bagian suku yang terkenal sebagai penjaga pesisir selatan tanah Papua. Sebagai salah satu suku terbesar di pesisir selatan Papua, persebaran masyarakat Kamoro cukup luas, mendiami wilayah pesisir sepanjang 300 km yang membentang dari perbatasan dengan wilayah Asmat hingga daerah Teluk Etna di wilayah Papua Barat. Mengandalkan kehidupan dengan cara berburu dan mencari ikan merupakan mata pencaharian utama mereka.
Saat musim ikan, masyarakat Kamoro akan berbondong-bondong menuju pesisir seperti sekarang ini. Sebuah pertanda bagus bahwa kami datang di waktu yang tepat. Syukurlah tetua adat tak merasa keberatan dengan maksud kedatangan kami. Begitu izin adat turun, 2 speedboat kami langsung menuju spot di mana para predator bersarang. Mantap! Akhirnya kedua boat harus terpisah untuk mencari spot-spot potensial. Beberapa teman angler sudah mulai melempar umpan-umpan minnow ke sarang para predator. Dan benar saja mas bro, strike demi strike terjadi di atas boat yang saya naiki ini. Galingging, Yusri, semua rata kebagian merasakan sensasi pertarungan melawan predator. Inilah salah satu predator wilayah muara yang banyak diburu, karena memiliki sensasi strike yang cukup kuat. Ikan hemaprodit satu ini biasa mendiami wilayah muara saat sudah menjadi indukan. Mantap! Mancing mania, mantap! Mantap! Jadi kelestarian kita rilis, kita kasih besar, kita mancing. Mantap, mantap. Tak mau ketinggalan, saya juga mencoba keberuntungan. Tak perlu lama menunggu, arus yang bergerak turun membuat para predator di muara ini semakin ganas. Fish on, strike mas bro. Kayaknya baramundi tuh. Tarikannya terasa cukup kuat. Dan sekali merontak ke permukaan air, sudah bisa tertebak ikan apa yang sedang saya hadapi. Sudah menjadi karakter baramundi saat bertarung dan berusaha melepaskan diri adalah dengan melompat ke permukaan air. Ini baramundi nih. Ya, penyebarannya hampir di seluruh, dari mulai India, Cina, terus sampai ke Asia Tenggara, ke Australia, Papua. Ini di hampir di seluruh Indonesia ini ada nih penyebaran ikan ini nih, baramundi. Kita bilang kakak putih, giant shepherd. Kalau di Kalimantan bilang kalau di Malaysia bilang si akap ini, si akap nih. Ini sebenarnya ikan yang agak sedikit aneh dia. Dia melahirkan bertelur di laut. Terus begitu dia lahir, dia langsung masuk sungai. Itu jenis kelaminnya jantan dia. Jenis kelamin jantan. Tapi 3-4 tahun setelah dia mulai matang untuk berkembang biak, dia akan ke muara, dia kembali ke laut, dia melepaskan spermanya sama telurnya dan berubah menjadi betina hermaprodit. Ini nih, mantap ini. Matanya kalau malam kelihatan menyala, merah pak ya? Ya merah. Kalau malam matanya menyala merah dia. Oh, tidak salah. Mancing mania. Mantap. Tuh teriak mantap tuh. Mancing mania semakin mantap. Semakin mantap, udah tahu semakin mantap katanya mancing mania.
11. Ya. 5, 11 LB. 5,5. Oke, kita rilis ya. Oke. Timika memang mantap. Mancing mania. Semakin mantap. Hei, mantap. Keren, keren. Mengintip di speedboat sebelah sepertinya juga tidak mau ketinggalan. Kenapa nyangkut Pak Mul? Aduh. Aduh. Apa Pak? Mana Pak? Ikannya Pak? Aduh. Boncos. Kita tos lagi. Parade strike juga terjadi. Denny berhasil membuka perolehan dengan baby GT-nya. Mancing mania. Mantap. Menyusul EDT, Kenapa kok Edi? Nando, Ferry, Mulyadi, 2. Tony, dan tentu saja Tarno. Semua bergantian dan bahkan strike di saat yang bersamaan. Tak seperti di boat yang saya naiki, di boat sebelah sepertinya perolehan ikan cukup merata. Mantap. Mancing mania. Mantap. Mantap. Ya, mantap. Setelah seru menikmati parade strike di kedua speedboat, kami harus menepi dulu untuk persiapan bermalam dan mengisi energi untuk esok hari. Beberapa ikan hasil perolehan tadi siang menjadi menu ikan bakar untuk makan malam. Ini jadi rencananya kita mau bermalam di sini. Ini teman-teman sebagian baru ambil kayu bakar nih dari pulau di sini. Ini gosong. Ini sebenarnya ini daratan ini baru terbentuk kira-kira sekitar 6 tahun yang lalu. Sebelumnya ini nih mereka baru cari kayu bakar rencananya. Itu kayu bakar. Dari mana kayu bakar? Jadi rencananya kita mau bermalam di sini. Ini kita mau masak-masak, kita mau bakar-bakar ikan-ikan yang baru dapat. Di antaranya ada ikan baramuninya. Ini kita mau buat sambal dabu-dabu. Ini di pulau buat sambal dabu-dabu, mantap ini. Wih, lihat nih. Ini apa aja nih? Ini bawang merah, cincang-cincang, terus tomat, cincang-cincang. Bawang merah, tomat, jeruk, cabai. Wih, ini udah. Sedikit, terus taruh Berarti ini kalau mudah-mudahan kita berani makannya karena pedes banget ini. Pedes kah? Tidak terlalu. Wih, mantap. Seperti kita ketahui bersama, daging ikan banyak mengandung protein yang bagus untuk daya tahan tubuh. Termasuk salah satu diantaranya adalah untuk menambah kecerdasan otak. Sengaja kami memilih kakak putih dan baby bobara karena memiliki rasa daging yang cukup enak buat lidah bergoyang. Meski dibakar dengan cara yang sederhana, tapi saya yakin kalau daging ikan segar tetap nikmat untuk dikonsumsi. Dari aromanya, sepertinya kakap dan bobara bakar sudah siap untuk disantap.
Selain menu utama berupa ikan segar bakar, tentu ada menu tambahan lainnya. Apalagi kalau bukan sambal colo-colo atau dabu-dabu. Eits, tak ada salahnya dong kalau mencubit sedikit daging ikan untuk icip-icip dulu. Ini mantap banget nih. Rasanya benar-benar mantap. Mantap. Tak hanya minum makan malam saja, kebersamaan seperti ini makin menghangat suasana. Suasana camping di gugusan pasir yang terbentuk di mulut muara ini tak bisa setiap waktu kami nikmati. Hari kedua, kembali perburuan ikan-ikan ukuran monster di Nama Repa dan Ararau kami lanjutkan. Ya, di kawasan perairan Payau seperti inilah habitat ikan target kami kali ini. Apalagi kalau bukan black bass atau juga terkenal dengan nama Papuan black bass. Keberuntungan kali ini lebih dulu menyapa Joko. Hanya dalam sekali lempar, umpan minaunya langsung menarik perhatian ikan. Strike, mas bro. Tak mau memberi kesempatan untuk ikan bisa melepaskan diri, Joko terus menggulung tali pancing masuk ke piranti spinningnya. Sepertinya ukuran ikan yang cukup menjanjikan. Ikan juga tak mau menyerah begitu saja. Tak diragukan lagi, sepertinya ikan targetlah yang sedang dihadapi Joko. Dan akhirnya sang predator mulai kehabisan tenaga. Luar biasa mas bro, lihat saja bentuk tubuhnya yang gilik. Inilah target utama kami. Lutjanus goldii atau di beberapa daerah ada yang menyebutnya somasi hitam. Mancing mania, mantap. Ini nih ikan-ikan yang dicari sama pemancing nih. Jadi nggak semua pemancing bisa dapat ikan ini karena ikan ini adanya di tempat-tempat di remote area. Jadi dia mesti di pedalaman. Ini kita jalan ke sini tuh mencari ikan ini sudah sulit. Ikan ini udah sulit. Jadi ikan ini harus kita rilis nih. Lutjanus goldii, Indonesian Papuan bass. Ayo kita rilis. Dengan bobot 6 kg, tentu tarikan black bass benar-benar terasa kuat di piranti. Tentu target selanjutnya adalah mencari ukuran yang lebih besar atau sang monsternya. Mantap! Mantap!